Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dari ritme yang cepat dan kembali kepada sumber kehidupan kita. Di tengah segala aktivitas dan tuntutan, ada satu panggilan yang lebih daripada sekedar melakukan, yaitu tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang setia, pada hari yang Kau kuduskan ini, kami datang dengan hati yang rindu akan Kau. Tariklah kami lebih dekat kepadamu. Biarlah firman-Mu menuntun kami untuk memahami kedalaman kasih-Mu dan hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk ayat firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak hanya memerintahkan kita untuk saling mengasihi, tetapi Ia terlebih dahulu menyatakan bahwa kita telah dikasihi. Urutannya sangatlah penting. Kita tinggal di dalam kasih-Nya, lalu dari sana kita belajar mengasihi. Banyak orang hidup dengan perasaan harus membuktikan diri agar layak dikasihi. Kita bekerja keras, berusaha tampil baik, mencoba menyenangkan semua orang. Namun tanpa sadar, kita sedang membawa pola itu ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Seolah-olah kasih-Nya bergantung pada performa hidup kita. Namun, firman Tuhan hari ini menyatakan sesuatu yang berbeda. Kasih Kristus kepada kita berakar pada kasih Bapa kepadanya, yaitu kasih yang kekal, tidak berubah, dan tidak bergantung pada keadaan. Ketika Yesus berkata, tinggallah, Ia mengundang kita untuk berdiam, menetap, dan bersandar dalam kasih itu. Tinggal di dalam kasih Tuhan berarti mempercayai bahwa kita diterima. Itu berarti datang kepadanya dengan segala kelemahan kita, tanpa ada yang harus ditutup-tutupi, tanpa adanya topeng. Itu berarti membiarkan hati kita dipenuhi oleh kebenaran bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi. Dari tempat itulah kasih mengalir keluar, sehingga kita tidak lagi mengasihi karena ingin diakui, tetapi karena hati kita sudah dipenuhi. Kita tidak lagi mudah goyah oleh penolakan, karena identitas kita berakar dalam kasih yang tidak terguncang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu menjadi pengingat bahwa sebelum kita melangkah lagi ke minggu yang baru, kita perlu memastikan bahwa akar hidup kita tertanam di dalam kasih Tuhan. Amin. Untuk perenungan pribadi kita hari ini, apakah saya sungguh percaya bahwa saya dikasihi Tuhan tanpa syarat, dan
dalam hal apa saya masih berusaha membuktikan diri agar merasa berharga? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tinggal di dalam kasih-Mu. Lepaskan kami dari keinginan untuk terus membuktikan diri. Teguhkan identitas kami sebagai anak-anak yang Engkau kasihi, dan biarlah dari kasih itu mengalir kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan bukanlah sesuatu yang harus dikejar dengan usaha manusia. Ia adalah anugerah yang sudah diberikan melalui Kristus. Ketika kita berhenti berlari dan mulai tinggal di dalam kasih-Nya, jiwa kita pasti menemukan ketenangan yang sejati. Dunia dapat berubah, keadaan dapat bergeser, dan penilaian manusia dapat naik turun. Namun kasih Tuhan tetap sama. Di dalam kasih itulah kita menemukan identitas, kekuatan, dan juga pengharapan. Tinggallah di sana dan biarlah hidup kita bertumbuh dari akar yang tidak akan pernah kering. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati.